Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-15. An Ka'ab bin Iyad bin Iyad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ummatin fitnata wa fitnatu ummati mal. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi, Miskat. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi, Miskat. Keterangan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut benar adanya, bukan hanya berdasarkan keyakinan, tetapi kenyataan itu memang tampak dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyaknya harta dapat menimbulkan berbagai jenis kemaksiatan. Banyaknya harta dapat menimbulkan berbagai jenis kemaksiatan, seperti riba, zina, menonton film, judi, kezaliman, menghina orang lain, lalai dari agama Allah, menyepelekan ibadah, tidak memiliki waktu untuk melakukan amal agama, dan sebagainya. Dalam keadaan miskin, sepertiga atau seperempat, bahkan 1/10 dari perbuatan tersebut tidak akan terjadi. Karena itulah sebuah peribahasa yang masyhur mengatakan, jika tidak ada uang, maka cinta hanyalah omong kosong. Allahu Akbar. Jika dengan adanya uang perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan. Jika dengan adanya uang perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan, paling tidak ia akan selalu memikirkan agar hartanya terus bertambah. Allahu Akbar. Seandainya tidak bermaksiat, paling tidak ia selalu memikirkan agar hartanya terus bertambah. Jika seseorang diberi 3.000 rupiah, maka akan segera terlihat bahwa ia senantiasa sibuk memikirkan agar hartanya terus bertambah, sehingga siang dan malam yang dipikirkannya hanyalah memajukan tokonya. Kesibukan di tokonya menghalanginya dari kerja-kerja agama. Ia juga tidak memiliki waktu untuk melakukan berbagai urusan agama, karena takut tokonya akan bangkrut. Setiap waktu yang dipikirkan hanyalah cara memajukan perdagangannya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, seandainya seorang manusia mempunyai 2 lembah harta, atau 2 lembah emas, mungkin ya, 2 lembah harta, 2 lembah emas, 2 lembah 2 miliar duit, mungkin bisa saja 2 miliar duit juga.
maka ia akan berusaha untuk memiliki lembah yang ketiga. Sudah punya 1-2 miliar, pasti memikirkan bagaimana supaya dapat 3 miliar. Supaya bisa 3 miliar. Padahal yang bisa memenuhi perut manusia hanyalah kubur. Miskat. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya seseorang mempunyai 1 lembah harta atau 1 miliar uang atau dan sebagainya, maka ia akan mencari yang kedua. Seandainya punya 1 miliar, maka dia akan mencari 2 miliar yang keduanya, jadi 2 miliar. Dan jika mempunyai 2 lembah, jika mempunyai 2 miliar uang atau 2 karung emas, maka akan mencari yang ketiga selain tanah. Dia akan mencari yang ketiga lembah. Atau punya 2 miliar, pasti mencari bagaimana supaya 3 miliar. Allahu Akbar. Jadi mikirkan uang terus, bagaimana supaya uang yang 2 miliar ini bertambah menjadi 3 miliar. Tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia, miskat. Dalam sebuah hadis disebutkan, bila seseorang mempunyai 1 buah kurma, maka ia menginginkan yang keduanya. Allahu Akbar. Mun boga 2 korma, mun boga 2 embe, pasti hayang 3 embe teh. Mun embe boga 5, pasti hayang 4. Hayang boga 6. Maka ia menginginkan yang kedua. Dan bila memiliki 2 hutan, maka ia akan menginginkan yang ketiga. Demikianlah seterusnya selain tanah. Selain tanah. Tidak ada yang bisa, selain tanah tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia. Hadis riwayat Bukhari. Punya emas 1 karung, pengen 2 karung. Punya duit 1 miliar, pengen 2 miliar. Itulah harta. Tidak akan ada cukupnya. Perut manusia hanya bisa dipenuhi dengan tanah. Maksudnya, setelah manusia masuk kubur, barulah berbagai keinginannya terhenti. Yakni ia tidak akan lagi bertanya, hal min majid, adakah tambahannya? Allahu Akbar. Jadi kalau sudah mati, sudah dikubur, baru dia puas. Sudah tidak lagi menginginkan itu dan ini. Sebelum mati, ia tetap menginginkan, tetap mengusahakan, tetap menginginkan. Karena harta itu bawaannya panas. Kalau punya 1 pengen 2. Kalau punya 2 ekor kambing, pasti dia memikirkan bagaimana supaya punya 4 ekor kambing. Paling tidak 3 ekor kambing. Kalau punya 1 motor, pasti dia memikirkan bagaimana 2 motor. Kalau punya 100 juta, pasti dia memikirkan bagaimana supaya punya 200 juta. Begitulah seterusnya sampai mampus baru berhenti. Ketika masih di dunia, yang selalu ia pikirkan adalah melipat gandakan hartanya. Waduh, Allahu Akbar, melipat gandakan hartanya supaya bertambah. Jika 1 pabrik sudah menghasilkan keuntungan yang banyak dan memberikan pemasukan yang dapat memenuhi keperluannya, tetapi tetap saja ia ingin mendirikan pabrik yang baru. Allahu Akbar. Seandainya punya usaha yang sudah cukup untuk memenuhi keperluannya, kebutuhannya, maka pasti dia memikirkan usaha yang keduanya. Bagaimana supaya yang keduanya juga ada. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya. Ringkasnya, jika keuntungannya semakin bertambah, ia berpikir untuk mendirikan perusahaan yang lain. Bukannya merasa cukup dengan apa yang ada, lalu menyempatkan waktu untuk
menyibukkan diri dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kuta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar mencukupi. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar mencukupi, yaitu agar mereka tidak terlalu sibuk dalam mencarinya. Allahu Akbar, supaya tidak terlalu sibuk untuk mencarinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, keutamaan dan kebaikan adalah bagi orang-orang yang diberi Islam. Rezekinya sekedar mencukupi dan ia merasa cukup dengan rezekinya itu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, pada hari kiamat tidak ada seorang fakir atau seorang kaya yang tidak berkeinginan agar rezekinya di dunia sekedar mencukupinya. Allahu Akbar. Sekedar mencukupinya. Pada hari kiamat tidak ada seorang fakir atau seorang kaya yang tidak berkeinginan agar rezekinya di dunia sekedar mencukupinya. Ihya Ulumuddin. Ihya. Dalam sebuah hadis yang dikutip dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, saya tidak takut kefakiran menimpa kalian, tetapi saya takut jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Kemudian hati kalian akan tertarik sebagaimana hati mereka tertarik, maka harta benda ini juga akan membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan umat sebelum kalian. Allahu Akbar. Umat-umat terdahulu diberi harta, maka dibinasakan oleh harta-hartanya, oleh benda-bendanya. Allahu Akbar. Selain itu, dalam berbagai riwayat masih banyak peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai banyaknya fitnah yang akan terjadi karena harta yang berlimpah. Bukan karena harta itu merupakan sesuatu yang najis dan buruk, tetapi karena rusaknya hati kita. Hal itu dapat menyebabkan penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh harta benda. Penyakit harta benda itu bisa mau garing, bisa mau penyakit, bisa membuat orang sakit harta benda itu. Jika seseorang menggunakan harta benda sambil menghindari bahayanya, menghindarkan diri dari kezalimannya dan menjaga syarat-syaratnya, maka harta benda itu tidaklah berbahaya, bahkan akan bermanfaat. Akan tetapi pada umumnya syarat-syarat itu tidak diperhatikan dan tidak pernah dipikirkan untuk memperbaikinya. Itulah yang menjadi penyebab mengapa dunia dengan cepat menciptakan pengaruh yang buruk. Contohnya, makan jambu ketika sakit perut. Buah jambu itu sendiri sesungguhnya tidak berbahaya, bahkan banyak bermanfaat dan kebaikannya. Tetapi jika kita banyak makan jambu pada musim yang tidak baik, dengan memakannya dapat mendatangkan bahaya. Karena itulah pada umumnya para dokter melarang keras makan buah jambu pada waktu sakit perut. Jika seorang dokter mengatakan bahwa makan jambu itu membahayakan, maka kita akan merasa takut untuk memakannya. Bahkan setelah mendengar keterangan dari dokter tersebut, orang-orang yang sehat pun tidak mempunyai keberanian untuk memakan jambu. Anehnya, seseorang manusia yang mulia, yang kemuliaannya sedikit pun tidak bisa ditandingi oleh para dokter yang sabda-sabdanya berasal dari nur,
nubuah. Banyak orang yang sedikit pun tidak merasa takut dengan sabda-sabdanya dan keterangan-keterangannya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengingatkan tentang bahaya dan fitnah dunia, seharusnya setiap orang selalu takut terhadap bahayanya. Ketentuan-ketentuan syariat hendaknya diperhatikan dan hendaknya selalu kita pikirkan untuk memenuhi hak-hak Allah yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan yang melimpah tidak membahayakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskat. Dalam silsilah nenek moyang saya terdapat nama Multi Ilahi Basi Kandahalawi rahmatullahi. Beliau murid seorang ahli fikih yang masyhur, yakni Syekh Abdul Aziz Al-Dahawi rahmatullahi. Mufti Ilahi Basah meriwayatkan dari Syekh beliau bahwa dunia yakni harta adalah penolong terbaik bagi seseorang untuk beramal dengan perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang-orang meninggalkan perkara-perkara tersebut, bahkan menganjurkan untuk tinggal di tengah-tengah keluarga dan mencari nafkah. Dengan demikian, hanya orang yang tidak tahu saja yang tidak mau tinggal bersama keluarga dan menolak harta. Ketika Utsman radhiyallahu anhu wafat, bendaharanya menyimpan 100 150 dirham jika kekayaan di Khaybar juga, dan di Wadi Khuro yang nilainya 200.000 dinar, dan nilai kekayaan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum yang ia tinggalkan sebanyak 50.000 dinar, 1.000 kuda dan 1.000 orang hamba sahaya. Sedangkan Amir bin As-Sa radhiyallahu anhu meninggalkan 300.000 dinar, dan harta Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu susah untuk dihitung. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memuji mereka. Yad'una rabbahum bil ghadawi wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Mereka beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan sore semata-mata mengharap keridhaannya. Quran Surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, rijalul la tuhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang perniagaan mereka tidak menghalangi mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat An-Nur. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.